Pagi itu ibu mertuaku menamparku hanya karena secangkir kopi dianggap kurang manis. Suamiku yang berdiri tepat di depan kami tidak membelaku sedikit pun. Ia justru menyuruhku pergi dari rumah kalau sudah tidak sanggup melayani keluarganya. Aku hanya tersenyum, berpamitan izin pergi ke pasar seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa pagi itu adalah hari terakhir mereka tinggal di rumah yang selama ini mereka anggap milik suamiku. Keesokan paginya, seorang pengacara datang membawa surat resmi, dan sejak saat itulah seluruh kesombongan mereka runtuh dalam sekejap. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton kisah ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Setiap orang memiliki alasan mengapa mereka memilih bertahan di dalam sebuah pernikahan. Ada yang bertahan karena cinta. Ada yang bertahan demi anak. Ada pula yang bertahan karena masih percaya bahwa hati seseorang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Naila termasuk orang yang mempercayai alasan terakhir. Selama 3 tahun menjalani kehidupan rumah tangga bersama Raka, ia terus meyakinkan dirinya bahwa kesabaran tidak akan pernah sia-sia. Meskipun kehidupan setelah menikah jauh berbeda dari apa yang dahulu dibayangkannya, Naila tetap berusaha menjalankan perannya sebagai seorang istri dengan sepenuh hati. Pukul 5 pagi, ketika langit masih diselimuti warna kebiruan, Naila telah terbangun dari tidurnya. Seperti biasanya, ia memulai hari dengan menunaikan salat subuh, kemudian langsung menuju dapur. Rumah 2 lantai yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka masih terlihat sunyi. Hanya suara pendingin ruangan dan sesekali kicauan burung dari halaman belakang yang terdengar memecah kesunyian. Tanpa mengeluh, Naila mulai menyiapkan sarapan. Ia memasak nasi hangat, membuat sup ayam kesukaan suaminya, menggoreng tempe, menyiapkan sambal, serta menyeduh kopi yang setiap pagi selalu diminta ibu mertuanya. Seluruh pekerjaan itu dilakukan seorang diri. Tidak ada asisten rumah tangga. Tidak ada pembantu. Padahal rumah tersebut cukup besar dan memiliki banyak ruangan yang harus dibersihkan setiap hari. Awalnya, Raka pernah mengusulkan untuk mempekerjakan seorang asisten rumah tangga. Namun usul itu langsung ditolak oleh ibunya. Lestari beranggapan bahwa seorang menantu perempuan seharusnya mampu mengurus seluruh kebutuhan keluarga tanpa bantuan orang lain. Menurutnya, itulah tugas seorang istri. Raka tidak pernah membantah pendapat tersebut. Sejak saat itu, seluruh pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab Naila. Meskipun lelah, Naila tetap menjalaninya. Ia tidak ingin rumah tangganya dipenuhi pertengkaran hanya karena persoalan yang sebenarnya masih mampu ia kerjakan. Beberapa menit kemudian, aroma kopi mulai memenuhi ruang makan. Naila menuangkannya ke dalam cangkir putih bergaris emas yang hanya digunakan khusus oleh Lestari. Ia mengetahui betul bahwa ibu mertuanya sangat memperhatikan hal-hal kecil. Takaran gula yang sedikit berbeda saja seringkali menjadi alasan untuk mengeluh. Karena itu, Naila selalu berusaha membuatnya sebaik mungkin. Saat semua hidangan telah tersaji rapi di atas meja makan, langkah kaki mulai terdengar dari lantai atas. Lestari turun lebih dulu. Perempuan berusia 56 tahun itu masih mengenakan pakaian rumah berwarna hijau zamrud dengan rambut yang tersisir rapi. Tatapannya langsung mengarah ke meja makan. Tanpa mengucapkan selamat pagi, ia duduk di kursinya dan meraih cangkir kopi. Naila berdiri beberapa langkah di belakang sambil menunggu apakah masih ada yang perlu disiapkan. Lestari menyeruput kopi tersebut perlahan. Beberapa detik kemudian, dahinya langsung berkerut. Ia meletakkan cangkir itu kembali di atas meja dengan suara yang cukup keras hingga membuat Naila sedikit terkejut. Dengan nada dingin, Lestari mengatakan bahwa rasa kopi pagi itu berbeda dari biasanya. Menurutnya, gula yang dimasukkan terlalu sedikit sehingga rasa pahitnya jauh lebih terasa. Naila segera meminta maaf. Ia menawarkan diri untuk membuatkan secangkir kopi yang baru. Namun Lestari menggeleng pelan. Baginya, persoalannya bukan lagi tentang kopi. Menurutnya, seorang perempuan yang setiap hari hanya berada di rumah seharusnya mampu melakukan pekerjaan sederhana dengan sempurna.
Kalimat itu membuat Naila hanya menundukkan kepala. Ia memahami bahwa apapun yang dikatakannya tidak akan mengubah suasana. Beberapa saat kemudian, Raka turun dari lantai atas dengan pakaian kerja yang telah rapi. Melihat meja makan yang dipenuhi ketegangan, ia sempat menghentikan langkahnya. Tatapannya bergantian mengarah kepada ibunya dan Naila. Lestari langsung menceritakan bahwa sejak pagi dirinya sudah dibuat kecewa hanya karena secangkir kopi yang menurutnya tidak layak diminum. Nada bicaranya terdengar seolah-olah Naila baru saja melakukan kesalahan yang sangat besar. Raka menoleh kepada istrinya. Naila berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. Bukan untuk membela secara berlebihan. Setidaknya menjelaskan bahwa kesalahan kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Namun harapan itu kembali pupus. Dengan nada datar, Raka hanya meminta Naila lebih teliti pada lain waktu agar ibunya tidak lagi merasa kecewa. Jawaban sederhana itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada teguran Lestari. Bukan karena kata-katanya kasar, melainkan karena sekali lagi Raka memilih diam terhadap perlakuan yang diterima istrinya. Naila menarik napas panjang. Ia tidak ingin memperpanjang persoalan. Dengan suara pelan ia kembali meminta maaf dan berniat membawa cangkir kopi itu ke dapur untuk membuat yang baru. Namun ketika tangannya baru saja menyentuh gagang cangkir, Lestari berdiri dari kursinya. Tatapannya penuh rasa tidak puas. Ia mengatakan bahwa permintaan maaf tidak akan pernah berarti apabila kesalahan yang sama terus terulang. Menurutnya, sejak menikah, Naila memang tidak pernah mampu memenuhi harapannya sebagai seorang menantu. Ucapan itu membuat suasana ruang makan semakin sunyi. Raka masih berdiri di tempatnya. Ia tidak ikut berbicara. Ia juga tidak berusaha menghentikan ibunya. Naila memandang wajah suaminya beberapa saat. Di dalam hatinya muncul pertanyaan yang selama ini selalu berusaha diabaikan. Apakah dirinya benar-benar memiliki tempat di dalam rumah itu? Atau hanya dianggap sebagai seseorang yang hadir untuk melayani seluruh kebutuhan keluarga? Pertanyaan itu terus berputar di dalam pikirannya. Namun Naila memilih menyimpannya sendiri. Ia masih percaya bahwa menjaga ucapan ketika hati sedang terluka jauh lebih baik daripada mengucapkan sesuatu yang kelak akan disesali. Ia belum mengetahui bahwa pagi itu akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Sebuah penghinaan yang tampak sederhana akan mendorongnya mengambil keputusan yang selama ini tidak pernah berani ia lakukan. Dan keputusan itu akan membuat seluruh penghuni rumah tersebut menyadari bahwa mereka telah meremehkan orang yang sebenarnya memegang kendali atas masa depan mereka sendiri. Suasana ruang makan yang sejak tadi dipenuhi ketegangan berubah semakin tidak nyaman. Naila masih berdiri sambil memegang cangkir kopi yang belum sempat dibawanya ke dapur. Ia berusaha mengatur napas agar tetap tenang. Selama 3 tahun menjadi bagian dari keluarga itu, ia sudah berkali-kali menerima perkataan yang menyakitkan. Namun pagi itu, entah mengapa, setiap kalimat yang keluar dari mulut Lestari terasa jauh lebih tajam daripada biasanya. Lestari memandang Naila dengan sorot mata penuh ketidakpuasan. Baginya, secangkir kopi hanyalah awal dari daftar panjang kesalahan yang selama ini selalu ia simpan di dalam hati. Tanpa memberikan kesempatan kepada Naila untuk menjelaskan, ia mulai mengungkit berbagai hal yang menurutnya membuktikan bahwa menantunya tidak pernah layak menjadi bagian dari keluarga mereka. Ia mengatakan bahwa sejak awal dirinya sudah tidak setuju ketika Raka memutuskan menikahi Naila. Menurut Lestari, perempuan yang dibesarkan dalam keluarga sederhana tidak mungkin mampu memahami cara hidup keluarga mereka. Ia bahkan mengaku pernah berharap Raka membatalkan pernikahan itu sebelum semuanya terlambat. Ucapan tersebut membuat dada Naila terasa sesak. Selama ini ia mengetahui bahwa ibu mertuanya memang tidak pernah benar-benar menerima dirinya. Namun baru kali itu ia mendengar secara langsung bahwa pernikahan mereka dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dengan suara yang tetap dijaga agar tidak meninggi, Naila berkata bahwa dirinya selalu berusaha belajar menjadi istri dan menantu yang baik. Apabila masih banyak kekurangan, ia bersedia memperbaikinya sedikit demi sedikit. Lestari tersenyum tipis. Namun senyum itu sama sekali tidak menunjukkan kelembutan. Menurutnya, ada hal-hal yang tidak dapat diperbaiki hanya dengan belajar. Salah satunya adalah asal-usul seseorang. Kalimat itu membuat ruang makan mendadak sunyi. Raka yang sejak tadi berdiri di dekat meja hanya mengembuskan napas pelan.
Ia tampak tidak nyaman mendengar pembicaraan tersebut. Namun seperti biasanya, ia tetap memilih diam. Sikap itulah yang selama ini paling melukai hati Naila. Bukan karena Raka ikut menghina dirinya, melainkan karena suaminya selalu membiarkan penghinaan itu terjadi seolah-olah merupakan sesuatu yang wajar. Lestari kembali mengangkat cangkir kopi. Dengan sengaja ia meletakkannya cukup keras di atas meja hingga sebagian isinya tumpah ke taplak makan. Ia meminta Naila segera membersihkannya. Naila mengambil kain lap yang berada tidak jauh dari meja. Ketika ia membungkukkan badan untuk mengelap kopi yang tumpah, tanpa diduga Lestari mendorong bahunya dengan cukup keras. Gerakan itu membuat Naila kehilangan keseimbangan. Cangkir yang berada di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Suara pecahan porselen memenuhi seluruh ruangan. Beberapa serpihan kecil berhamburan ke berbagai arah. Lestari langsung berdiri. Wajahnya berubah merah karena marah. Ia menuduh Naila sengaja menjatuhkan cangkir kesayangannya. Padahal Naila sama sekali tidak melakukan hal tersebut dengan sengaja. Naila segera meminta maaf sambil berjongkok mengumpulkan pecahan cangkir. Ia takut ada yang terluka apabila serpihan itu tidak segera dibersihkan. Namun ketika baru saja mengangkat beberapa pecahan, Lestari tiba-tiba menarik tangan Naila hingga tubuhnya kembali berdiri. Belum sempat Naila memahami apa yang sedang terjadi, telapak tangan Lestari sudah lebih dahulu mendarat di pipinya. Suara tamparan itu terdengar jelas di seluruh ruang makan. Naila memejamkan mata sejenak. Pipinya terasa panas. Namun rasa sakit di wajahnya masih kalah dibandingkan luka yang muncul di dalam hatinya. Ia perlahan membuka mata. Tatapannya langsung mencari wajah Raka. Untuk sesaat ia berharap suaminya akan menghentikan semua ini. Setidaknya mengatakan bahwa apa yang dilakukan ibunya sudah keterlaluan. Namun harapan itu kembali hancur. Raka berjalan mendekati mereka. Bukan untuk menenangkan Naila, melainkan untuk menenangkan ibunya. Dengan nada pelan, ia meminta Lestari duduk kembali agar tidak semakin emosi. Setelah itu, Raka menoleh kepada Naila. Sorot matanya terlihat lelah. Ia berkata bahwa apabila Naila merasa tidak sanggup mengikuti aturan di rumah itu, mungkin lebih baik ia keluar sebentar sampai keadaan menjadi tenang. Kalimat tersebut membuat Naila terdiam cukup lama. Ia menatap wajah laki-laki yang dahulu berjanji akan selalu melindunginya. Laki-laki yang pernah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Kini orang yang sama justru memintanya pergi ketika dirinya sedang membutuhkan pembelaan. Tidak ada kemarahan di wajah Naila. Tidak ada tangisan yang meledak-ledak. Yang terlihat hanyalah kekecewaan yang begitu dalam. Dengan suara yang tetap tenang, Naila berkata bahwa dirinya memang berencana pergi ke pasar pagi itu karena persediaan bahan makanan di rumah sudah mulai habis. Ia mengatakan akan membeli beberapa kebutuhan dapur agar makan malam nanti tetap bisa disiapkan seperti biasa. Lestari mendengus pelan. Menurutnya, itu memang sudah menjadi tugas Naila sebagai menantu. Tidak ada satupun ucapan yang menunjukkan penyesalan atas tamparan yang baru saja dilakukannya. Naila menganggukkan kepala pelan. Ia kemudian kembali ke kamar untuk mengambil dompet, telepon genggam, dan tas kecil yang biasa dibawanya ketika berbelanja. Di dalam kamar, ia berdiri cukup lama di depan lemari. Tatapannya mengelilingi ruangan yang selama 3 tahun menjadi tempatnya menyimpan begitu banyak harapan. Di sanalah ia pernah bermimpi membangun keluarga yang hangat bersama Raka. Di sanalah ia sering menangis diam-diam setiap kali merasa tidak lagi memiliki tempat untuk bercerita. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Naila merasa bahwa dirinya telah berhenti berharap. Ia mengusap perlahan pipinya yang masih terasa nyeri. Kemudian ia menarik napas panjang sebelum melangkah keluar dari kamar. Sesampainya di teras rumah, Naila menyalakan Honda Scoopy putih miliknya. Ia menoleh sejenak ke arah rumah yang berdiri megah di belakangnya. Tidak ada satupun orang yang mengantarnya keluar. Tidak ada yang bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Bagi penghuni rumah itu, Naila hanya dianggap sedang pergi ke pasar seperti biasanya. Padahal di dalam hati, Naila telah mengambil sebuah keputusan yang akan mengubah kehidupan mereka semua. Keputusan itu tidak lahir karena amarah. Bukan pula karena keinginan membalas dendam.
Melainkan karena akhirnya ia menyadari bahwa bertahan di tempat yang tidak pernah menghargai dirinya hanya akan membuat luka itu semakin dalam. Dan tanpa diketahui oleh Raka maupun Lestari, pagi itu Naila tidak sedang menuju pasar. Ia sedang memulai langkah pertama untuk meninggalkan seluruh penderitaan yang selama ini diam-diam dipikulnya seorang diri. Motor Scoopy putih yang dikendarai Naila melaju perlahan meninggalkan kompleks perumahan tempat ia tinggal selama 3 tahun terakhir. Udara pagi masih terasa sejuk. Jalanan belum terlalu padat karena sebagian besar orang baru memulai aktivitas mereka. Di kaca spion motornya, rumah 2 lantai yang selama ini menjadi tempat tinggalnya semakin lama semakin mengecil hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Tidak ada air mata yang jatuh. Bukan karena Naila tidak merasa sakit, melainkan karena hatinya sudah terlalu lelah untuk terus menangisi perlakuan yang sama berulang kali. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kenangan yang datang silih berganti. Ia masih mengingat hari ketika Raka memintanya menikah. Saat itu Raka berjanji akan membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Naila mempercayai setiap kata itu. Bahkan ketika Lestari mulai menunjukkan penolakan sejak hari pertama pernikahan mereka, Naila tetap memilih bertahan karena percaya suaminya suatu hari akan berdiri di sisinya. Namun pagi itu, setelah tamparan yang diterimanya di depan Raka, seluruh keyakinan tersebut perlahan runtuh. Yang membuat Naila paling terluka bukanlah rasa sakit di pipinya, melainkan kenyataan bahwa laki-laki yang dahulu berjanji melindunginya justru menjadi orang pertama yang membiarkan dirinya disakiti. Beberapa menit kemudian, motor Naila berhenti di depan sebuah gedung perkantoran berlantai 5 yang berada tidak jauh dari pusat kota. Gedung itu bukan pusat perbelanjaan. Bukan pula pasar seperti yang dikatakan Naila sebelum meninggalkan rumah. Di lantai 2 gedung tersebut terdapat sebuah kantor hukum yang sudah dikenalnya sejak beberapa tahun lalu. Naila mematikan mesin motor, merapikan hijabnya, lalu melangkah masuk dengan wajah yang jauh lebih tenang dibandingkan beberapa menit sebelumnya. Resepsionis yang berada di depan langsung berdiri ketika melihat Naila datang. Dengan ramah ia mempersilakan Naila menuju ruang kerja seorang pengacara bernama Aditya Prakoso. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Aditya menyambut Naila dengan senyum hangat. Mereka telah saling mengenal cukup lama. Bukan karena hubungan keluarga, melainkan karena Aditya pernah beberapa kali membantu almarhum ayah Naila mengurus berbagai dokumen hukum sebelum beliau meninggal dunia. Setelah duduk, Aditya memperhatikan wajah Naila beberapa saat. Tatapannya berhenti pada bekas kemerahan yang masih terlihat samar di pipi sebelah kiri. Dengan nada penuh perhatian, ia bertanya apakah terjadi sesuatu. Naila hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin menghabiskan waktu menceritakan luka yang baru saja dialaminya. Baginya, keputusan yang akan diambil hari itu jauh lebih penting daripada mengingat kembali penghinaan yang telah diterima. Aditya memahami bahwa Naila belum siap bercerita. Karena itu, ia langsung membuka sebuah map berwarna hitam yang sejak tadi telah disiapkan di atas meja. Di dalam map tersebut terdapat beberapa dokumen yang tersusun sangat rapi. Mulai dari sertifikat hak milik, akta jual beli, hingga surat-surat lain yang telah melalui proses pemeriksaan hukum selama beberapa minggu terakhir. Aditya kemudian memandang Naila. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa seluruh proses administrasi telah selesai sesuai dengan permintaan Naila. Tidak ada satupun dokumen yang memiliki masalah. Seluruhnya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Naila menganggukkan kepala perlahan. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya memperlihatkan bahwa keputusan itu sama sekali tidak mudah baginya. Rumah yang selama ini ditempatinya bukan sekadar bangunan. Di sanalah ia pernah menyimpan harapan untuk membangun keluarga yang bahagia. Di setiap sudut rumah itu tersimpan kenangan yang dahulu terasa begitu indah. Namun kenangan yang terus dipenuhi luka pada akhirnya hanya akan menjadi beban apabila dipertahankan. Aditya kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa apabila Naila masih ingin membatalkan seluruh proses tersebut, semuanya masih dapat dihentikan. Belum ada keputusan yang benar-benar tidak bisa diubah. Naila menatap jendela di samping ruangan. Sinar matahari pagi mulai memenuhi jalan raya di luar gedung. Beberapa saat kemudian, ia menggeleng pelan.
Dengan suara yang sangat tenang, Naila berkata bahwa selama 3 tahun dirinya telah memberikan kesempatan berkali-kali. Ia terus berharap keadaan akan berubah. Ia terus percaya bahwa kesabaran akan mampu melembutkan hati orang-orang yang setiap hari merendahkannya. Namun pagi itu, ia akhirnya menyadari bahwa mempertahankan sebuah hubungan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan harga diri sendiri. Aditya menutup map tersebut secara perlahan. Ia tidak lagi mencoba membujuk Naila. Sebagai seorang pengacara, ia memahami bahwa keputusan terbesar seseorang seringkali lahir bukan karena kemarahan, melainkan karena hati yang sudah terlalu lama menahan luka. Sebelum berpamitan, Aditya menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Naila. Ia meminta Naila menyimpannya baik-baik. Menurutnya, seluruh dokumen cadangan berada di dalam amplop tersebut apabila suatu saat nanti diperlukan. Naila menerima amplop itu dengan kedua tangannya. Ia mengucapkan terima kasih, kemudian berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sesaat sebelum membuka pintu, Aditya kembali memanggil namanya. Dengan suara yang tenang ia berkata bahwa mulai hari itu, Naila tidak perlu lagi merasa menjadi tamu di rumah yang selama ini ditempatinya. Kalimat itu membuat Naila berhenti melangkah. Ia hanya tersenyum tipis tanpa memberikan penjelasan apapun. Beberapa menit kemudian, Naila kembali mengendarai motor Scoopy putihnya. Kali ini tujuannya bukan lagi pasar. Bukan pula rumah tempat ia tinggal selama 3 tahun terakhir. Ia melaju menuju bandara dengan membawa sebuah keputusan yang akan mengubah kehidupan banyak orang. Sementara itu, di rumah, Lestari dan Raka sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan yang mereka anggap akan kembali membawa belanjaan untuk makan siang ternyata sedang menutup satu babak dalam hidupnya. Mereka juga tidak mengetahui bahwa semua dokumen yang baru saja ditandatangani Naila pagi itu akan menjadi awal dari runtuhnya rasa memiliki yang selama ini mereka banggakan. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kepergian Naila, melainkan kenyataan bahwa rumah yang selama ini mereka sebut sebagai milik keluarga ternyata menyimpan sebuah fakta yang tidak pernah mereka ketahui selama bertahun-tahun. Pesawat yang ditumpangi Naila akhirnya lepas landas meninggalkan kota yang selama 3 tahun terakhir menjadi saksi perjalanan rumah tangganya. Dari balik jendela, ia memandang hamparan bangunan yang perlahan mengecil hingga tertutup awan. Tidak ada lagi air mata yang mengalir. Hatinya memang masih dipenuhi kesedihan, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang hampir terlupakan. Perasaan lega. Bukan karena ia meninggalkan Raka. Bukan pula karena ingin membalas semua perlakuan keluarga suaminya. Melainkan karena akhirnya ia berhenti memaksa dirinya bertahan di tempat yang tidak lagi memberikan rasa aman. Selama penerbangan, Naila memejamkan mata sambil mengingat kembali berbagai peristiwa yang telah dilaluinya sejak menikah. Ia masih mengingat bagaimana dirinya dengan penuh semangat menata rumah itu ketika pertama kali ditempati. Setiap sudut ruangan dihias dengan penuh perhatian. Ia memilih sendiri warna cat ruang keluarga, menentukan letak tanaman di halaman, hingga membeli sebagian besar perlengkapan dapur menggunakan tabungan yang dikumpulkannya jauh sebelum menikah. Saat itu, Naila benar-benar percaya bahwa rumah tersebut akan menjadi tempat bagi dirinya dan Raka membangun masa depan bersama. Namun perlahan semuanya berubah. Rumah yang dahulu terasa hangat mulai dipenuhi suara teguran. Setiap pagi ia bangun lebih awal daripada semua penghuni rumah. Setiap malam ia tidur paling akhir setelah memastikan seluruh pekerjaan selesai. Apapun yang dikerjakannya selalu dianggap kurang. Apapun yang diberikannya selalu dipandang sebagai kewajiban yang tidak layak dihargai. Yang paling menyakitkan bukanlah banyaknya pekerjaan, melainkan kenyataan bahwa tidak seorang pun pernah bertanya apakah dirinya juga lelah. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Begitu keluar dari area kedatangan, udara hangat khas pulau itu langsung menyambutnya. Naila menarik napas panjang. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah memberikan waktu untuk dirinya sendiri. Seluruh hidupnya hanya dipenuhi pekerjaan kantor, mengurus rumah, dan berusaha memenuhi harapan orang lain. Kini, untuk pertama kalinya, ia ingin belajar memikirkan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, di rumah yang baru saja ditinggalkannya, kehidupan masih berjalan seperti biasa. Lestari sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton acara televisi favoritnya.
Sesekali ia melihat jam dinding. Menurut perkiraannya, Naila seharusnya sudah kembali dari pasar. Namun hingga menjelang siang, perempuan itu belum juga terlihat. Lestari mulai menggerutu. Ia mengatakan kepada Raka bahwa menantunya semakin tidak tahu tanggung jawab. Pergi ke pasar saja bisa memakan waktu berjam-jam. Raka yang sedang membaca berita melalui telepon genggam hanya menjawab singkat. Ia menduga jalanan sedang macet atau Naila mungkin mampir membeli kebutuhan rumah yang lain. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir di wajahnya. Baginya, Naila pasti akan pulang seperti biasanya. Waktu terus berjalan. Jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Makan siang yang biasanya telah tersaji di atas meja belum juga tersedia. Dapur masih bersih. Kompor bahkan belum pernah dinyalakan sejak pagi. Lestari mulai kehilangan kesabarannya. Ia beberapa kali mencoba menghubungi telepon Naila. Namun setiap panggilan hanya terdengar nada sambung tanpa jawaban. Dengan nada kesal, Lestari meletakkan telepon di atas meja. Menurutnya, Naila sengaja tidak mengangkat telepon karena ingin menunjukkan sikap tidak hormat kepada dirinya. Raka akhirnya mencoba menghubungi istrinya. Hasilnya tetap sama. Telepon aktif. Tetapi tidak pernah dijawab. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak pagi, perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam hati Raka. Ia membuka aplikasi percakapan. Pesan terakhir yang dikirim Naila beberapa hari lalu masih tersimpan. Isinya sangat sederhana. Naila hanya mengingatkan agar Raka tidak lupa makan siang tepat waktu karena akhir-akhir ini sering terlambat akibat terlalu sibuk bekerja. Membaca pesan itu membuat hati Raka terasa sedikit sesak. Ia mulai menyadari bahwa sejak menikah, hampir seluruh perhatian selalu datang dari Naila. Sementara dirinya terlalu sering menganggap semua perhatian itu sebagai sesuatu yang sudah semestinya diterima. Menjelang sore, telepon Raka akhirnya berdering. Dengan cepat ia mengangkat panggilan tersebut. Namun wajahnya langsung berubah ketika mengetahui bahwa yang menelepon bukan Naila. Panggilan itu berasal dari Aditya Prakoso, pengacara yang namanya pernah beberapa kali didengar Raka, tetapi tidak pernah benar-benar dikenalnya. Dengan suara yang sopan, Aditya meminta waktu untuk bertemu keesokan pagi. Menurutnya, ada beberapa dokumen penting yang harus disampaikan secara langsung kepada seluruh penghuni rumah. Raka sempat bertanya apakah dokumen tersebut berkaitan dengan Naila. Aditya tidak memberikan jawaban. Ia hanya mengatakan bahwa seluruh penjelasan akan diberikan ketika mereka bertemu. Setelah sambungan telepon berakhir, Raka memandangi layar teleponnya cukup lama. Perasaan gelisah yang sejak tadi muncul kini berubah menjadi kecemasan yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, Naila baru saja tiba di sebuah villa sederhana yang menghadap hamparan sawah hijau. Tempat itu dipilih bukan karena kemewahannya, melainkan karena suasananya yang tenang. Setelah meletakkan tas di dalam kamar, Naila duduk di teras sambil memandang matahari yang mulai bergerak turun ke ufuk barat. Sudah lama ia tidak menikmati sore tanpa mendengar suara bentakan ataupun sindiran. Keheningan itu membuat pikirannya jauh lebih jernih. Telepon genggamnya kembali berdering. Nama Aditya muncul di layar. Naila segera mengangkat panggilan tersebut. Dengan suara tenang, Aditya mengatakan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai rencana. Besok pagi ia akan datang ke rumah bersama seluruh dokumen yang diperlukan. Naila hanya mengucapkan terima kasih. Ia tidak menanyakan apapun lagi. Baginya, semua keputusan telah dipikirkan dengan matang. Kini ia hanya ingin menyerahkan seluruh proses kepada jalur hukum yang telah disiapkan. Sesaat sebelum menutup sambungan telepon, Aditya mengatakan satu kalimat yang membuat Naila terdiam beberapa detik. Besok mereka akan mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari rumah itu. Naila memandang langit yang mulai berubah jingga. Perlahan ia memejamkan mata. Ia sama sekali tidak merasakan kemenangan. Yang ada di dalam hatinya hanyalah harapan sederhana. Semoga setelah semuanya selesai, tidak ada lagi seorang perempuan yang dipaksa bertahan di tempat yang terus melukai harga dirinya. Sementara itu, di rumah, Raka masih duduk di ruang tamu dengan perasaan yang semakin gelisah. Ia belum mengetahui bahwa pagi esok bukan hanya akan mempertemukannya dengan seorang pengacara.
Hari itu juga akan menjadi awal dari terbukanya kenyataan yang selama ini tidak pernah ia ketahui tentang rumah yang setiap hari ditempatinya bersama sang ibu. Pagi itu, suasana rumah yang biasanya ramai dengan aktivitas Naila terasa sangat berbeda. Tidak ada aroma sarapan yang memenuhi ruang makan. Dapur yang setiap hari selalu bersih dan hangat kini tampak sunyi. Panci-panci masih tersusun rapi di rak. Sementara meja makan kosong tanpa satupun hidangan. Barulah pagi itu Raka dan Lestari benar-benar menyadari betapa banyak hal yang selama ini dikerjakan Naila tanpa pernah meminta penghargaan. Lestari berjalan mondar-mandir di ruang makan dengan wajah kesal. Ia beberapa kali melirik jam dinding. Menurutnya, tidak masuk akal apabila seseorang pergi ke pasar sejak pagi dan belum juga kembali hingga keesokan harinya. Dengan nada tinggi, ia kembali mencoba menghubungi telepon Naila. Hasilnya tetap sama. Telepon aktif, tetapi tidak pernah dijawab. Rasa kesal yang semula memenuhi pikirannya perlahan mulai berubah menjadi kegelisahan. Di sisi lain, Raka duduk diam di ruang tamu sambil memandangi layar telepon genggamnya. Sejak semalam, ia sudah mengirimkan beberapa pesan kepada Naila. Pesan pertama hanya menanyakan keberadaan istrinya. Pesan kedua meminta Naila segera pulang agar mereka dapat berbicara. Pesan terakhir jauh lebih singkat. Raka hanya menulis bahwa dirinya ingin bertemu. Tidak satupun pesan itu memperoleh balasan. Semakin lama, hati Raka semakin tidak tenang. Ia mulai mengingat kembali semua yang terjadi pada pagi sebelumnya. Tatapan Naila ketika menerima tamparan dari ibunya. Cara istrinya memandang dirinya beberapa saat sebelum pergi. Tatapan itu sama sekali bukan tatapan marah. Tatapan itu justru terlihat seperti seseorang yang telah berhenti berharap. Perasaan itu membuat dada Raka terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah selama ini dirinya benar-benar telah menjadi seorang suami yang baik. Belum sempat pikirannya menemukan jawaban. Bel rumah tiba-tiba berbunyi. Seorang pria berpakaian rapi berdiri di depan pagar bersama seorang staf yang membawa sebuah tas dokumen berwarna hitam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Aditya Prakoso. Raka langsung mengenali nama tersebut. Nama yang kemarin menghubunginya melalui telepon. Dengan sopan Aditya meminta izin masuk karena ada beberapa dokumen yang harus disampaikan secara langsung kepada seluruh penghuni rumah. Raka mempersilahkannya masuk. Lestari ikut bergabung di ruang tamu dengan wajah penuh tanda tanya. Begitu semua duduk, Aditya membuka tas dokumennya secara perlahan. Ia mengeluarkan beberapa map, kemudian meletakkannya di atas meja. Suasana ruangan mendadak terasa jauh lebih tegang. Dengan nada profesional, Aditya menjelaskan bahwa dirinya datang sebagai kuasa hukum yang mewakili kliennya, Naila. Kalimat pertama itu saja sudah membuat Raka dan Lestari saling berpandangan. Mereka sama sekali tidak menyangka Naila telah menunjuk seorang pengacara. Aditya kemudian melanjutkan penjelasannya. Beliau mengatakan bahwa seluruh proses administrasi mengenai rumah yang saat ini mereka tempati telah selesai sesuai ketentuan hukum. Karena itu, dirinya datang untuk menyampaikan pemberitahuan resmi kepada seluruh penghuni rumah. Raka mulai mengernyitkan dahi. Ia masih belum memahami arah pembicaraan tersebut. Menurut pemahamannya, rumah itu memang ditempati oleh dirinya dan Naila sejak menikah. Selama ini ia tidak pernah mempersoalkan siapa yang mengurus dokumen kepemilikannya. Baginya, rumah itu adalah bagian dari kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Aditya kemudian menyerahkan satu berkas kepada Raka. Dengan suara tenang, ia meminta Raka membaca halaman pertama terlebih dahulu. Semakin lama membaca, wajah Raka berubah. Tangannya mulai bergetar. Ia kembali membaca nama yang tertera pada sertifikat tersebut. Nama itu bukan nama dirinya. Bukan pula nama ibunya. Nama yang tertulis dengan jelas sebagai pemilik sah rumah tersebut adalah Naila. Lestari segera mengambil berkas itu dari tangan putranya. Dengan wajah penuh kebingungan, ia membaca halaman yang sama. Beberapa kali ia menggelengkan kepala seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Menurut Lestari, pasti telah terjadi kesalahan. Selama ini ia selalu mengira rumah itu dibeli oleh Raka setelah mereka menikah. Aditya tetap mempertahankan sikap tenangnya.
Beliau kemudian menjelaskan bahwa rumah tersebut memang telah menjadi milik Naila jauh sebelum pernikahan berlangsung. Seluruh dokumen kepemilikan, bukti pembayaran, hingga catatan administrasi tersimpan lengkap dan telah diverifikasi kembali sebelum proses hukum dilaksanakan. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada satupun yang mampu segera memberikan tanggapan. Raka memandangi setiap lembar dokumen yang berada di hadapannya. Semakin banyak ia membaca, semakin ia menyadari bahwa selama ini dirinya tidak pernah benar-benar mengetahui bagaimana Naila membangun kehidupannya sebelum mereka menikah. Di sisi lain, Naila sedang duduk di sebuah kafe kecil di Bali yang menghadap hamparan pantai. Secangkir teh hangat berada di depannya. Pagi itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menikmati sarapan tanpa tergesa-gesa. Tidak ada bentakan, tidak ada tuntutan, tidak ada suara yang membuatnya merasa selalu kurang. Telepon genggamnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Aditya. Tahap pertama sudah selesai. Mereka sudah mengetahui siapa pemilik rumah yang sebenarnya. Naila membaca pesan itu beberapa kali. Ia kemudian menatap laut yang membentang luas di hadapannya. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Yang ada hanyalah kelegaan karena akhirnya kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, di rumah, Raka masih menggenggam sertifikat tersebut dengan tangan yang belum berhenti bergetar. Ia belum mengetahui bahwa pengungkapan mengenai kepemilikan rumah hanyalah awal dari sebuah kenyataan yang jauh lebih besar. Karena dokumen berikutnya yang masih berada di dalam tas Aditya akan mengubah kehidupan mereka secara permanen, dan tidak ada seorang pun di ruangan itu yang benar-benar siap mendengarnya. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi suara televisi kini berubah menjadi sangat sunyi. Tidak seorang pun berbicara setelah Aditya Prakoso memperlihatkan sertifikat rumah atas nama Naila. Raka masih memegang berkas tersebut dengan kedua tangannya, sementara Lestari beberapa kali mengusap dahinya seolah berusaha menerima kenyataan yang baru saja diketahuinya. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di rumah itu. Mereka makan di ruang makan yang sama. Mereka tidur dengan tenang setiap malam. Namun tidak pernah sekalipun terlintas di benak mereka untuk menanyakan bagaimana rumah itu bisa berdiri, atau atas nama siapa seluruh dokumen kepemilikannya. Mereka hanya berasumsi bahwa semuanya adalah milik Raka. Asumsi yang ternyata sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Aditya membiarkan suasana hening itu berlangsung beberapa saat. Sebagai seorang pengacara, ia memahami bahwa informasi seperti itu membutuhkan waktu untuk diterima. Baru setelah melihat keadaan mulai sedikit tenang, ia membuka map berikutnya yang sejak tadi masih berada di dalam tas dokumennya. Dengan nada yang tetap sopan, Aditya menjelaskan bahwa dirinya belum selesai menyampaikan seluruh isi surat kuasa yang diberikan oleh Naila. Masih ada beberapa dokumen lain yang harus diketahui oleh Raka dan Lestari. Kalimat itu membuat keduanya kembali menegakkan badan. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi muncul semakin sulit dijelaskan. Aditya kemudian mengeluarkan salinan akta jual-beli yang telah dilegalisasi. Di bagian akhir dokumen itu terdapat tanda tangan Naila sebagai pemilik sah rumah sekaligus penjual. Sementara pada halaman berikutnya tercantum identitas pemilik baru yang seluruh proses administrasinya telah dinyatakan lengkap sesuai ketentuan hukum. Lestari spontan berdiri dari tempat duduknya. Dengan wajah yang mulai pucat, ia bertanya apakah maksud dokumen tersebut adalah rumah itu telah berpindah kepemilikan. Aditya menganggukkan kepala dengan tenang. Beliau menjelaskan bahwa proses jual-beli telah selesai beberapa hari sebelum dirinya datang ke rumah pagi itu. Seluruh pembayaran telah dilakukan melalui jalur resmi. Perubahan data kepemilikan juga telah dicatat sesuai prosedur yang berlaku. Artinya, secara hukum rumah tersebut bukan lagi menjadi milik Naila. Ucapan itu membuat napas Raka terasa semakin berat. Ia memandang setiap lembar dokumen di hadapannya dengan perasaan yang sulit digambarkan. Bukan karena kehilangan rumah semata, melainkan karena baru saat itu ia menyadari betapa sedikitnya dirinya mengenal perempuan yang telah menjadi istrinya selama 3 tahun. Ia tidak pernah bertanya bagaimana kehidupan Naila sebelum menikah. Ia tidak pernah bertanya dari mana asal rumah itu. Ia juga tidak pernah benar-benar ingin memahami perjuangan istrinya. Selama ini ia terlalu sibuk menganggap semua yang ada sebagai sesuatu yang wajar. Lestari masih belum dapat menerima kenyataan tersebut. Dengan suara yang mulai bergetar,
Ia mengatakan bahwa Naila tidak mungkin melakukan semua itu tanpa sepengetahuan keluarga. Menurutnya, sebagai seorang istri, Naila seharusnya meminta persetujuan suami sebelum mengambil keputusan sebesar itu. Aditya mendengarkan ucapan tersebut dengan tenang. Kemudian beliau menjawab bahwa rumah itu merupakan harta pribadi Naila yang dimiliki jauh sebelum pernikahan berlangsung. Karena status hukumnya merupakan kepemilikan pribadi, seluruh keputusan mengenai rumah tersebut sepenuhnya berada di tangan Naila sebagai pemilik sah. Penjelasan itu membuat Lestari kembali terduduk. Wajahnya semakin pucat. Untuk pertama kalinya sejak Naila menjadi menantunya, perempuan itu mulai menyadari bahwa dirinya selama ini berbicara dengan penuh keyakinan tentang sesuatu yang bahkan tidak pernah diketahuinya. Raka menutup kedua matanya beberapa saat. Di dalam pikirannya mulai bermunculan berbagai kenangan yang selama ini tidak pernah dianggap penting. Ia teringat ketika pertama kali pindah ke rumah tersebut setelah menikah. Saat itu Naila yang mengurus hampir seluruh proses perpindahan. Naila pula yang memilih berbagai perabot, mengatur tata letak ruangan, hingga menyelesaikan berbagai urusan administrasi rumah. Raka tidak pernah mempertanyakan semua itu. Ia hanya menganggap istrinya memang senang mengurus hal-hal semacam itu. Kini ia mulai memahami bahwa mungkin sejak awal Naila memang telah mengenal rumah itu jauh lebih lama daripada dirinya. Melihat keadaan mulai lebih tenang, Aditya menyerahkan sebuah amplop putih kepada Raka. Beliau menjelaskan bahwa amplop tersebut berisi surat pemberitahuan resmi mengenai batas waktu pengosongan rumah. Pemilik baru memberikan kesempatan kepada seluruh penghuni untuk meninggalkan rumah secara baik-baik dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tidak ada ancaman. Tidak ada tindakan kasar. Seluruh proses dilakukan sesuai hukum dan dengan tetap menghormati hak para penghuni. Raka menerima amplop itu dengan tangan yang masih gemetar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kehidupannya dapat berubah hanya dalam waktu 2 hari. Kemarin pagi ia masih berangkat bekerja seperti biasa. Hari ini ia harus menerima kenyataan bahwa rumah yang setiap hari ditempatinya bukan lagi menjadi tempat tinggalnya. Di tempat lain, Naila sedang berjalan menyusuri sebuah pantai yang tenang di Bali. Deburan ombak terdengar silih berganti menyentuh bibir pantai. Angin laut yang berembus pelan membuat suasana terasa damai. Sudah sangat lama Naila tidak menikmati pagi tanpa memikirkan apakah sarapan sudah siap. Apakah lantai sudah dipel, atau apakah masih ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan? Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memiliki waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Telepon genggamnya kembali bergetar. Kali ini yang menghubunginya bukan Aditya, melainkan Raka. Naila memandang nama itu cukup lama. Beberapa detik kemudian, ia memilih membiarkan panggilan tersebut berakhir tanpa jawaban. Bukan karena membenci suaminya. Bukan pula karena ingin membuat Raka merasakan penderitaan yang sama. Naila hanya merasa bahwa untuk saat ini, tidak ada lagi percakapan yang mampu mengubah keputusan yang telah diambil dengan begitu banyak pertimbangan. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk dari Raka. Isinya sangat singkat. Naila, aku hanya ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan menjelaskan semuanya. Naila membaca pesan itu perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia teringat begitu banyak kesempatan yang dahulu pernah diberikannya. Kesempatan ketika dirinya dihina. Kesempatan ketika dirinya diperlakukan seperti pembantu. Kesempatan ketika suaminya memilih diam setiap kali ia membutuhkan pembelaan. Semua kesempatan itu telah diberikan dengan penuh kesabaran. Namun tidak pernah benar-benar dimanfaatkan. Perlahan Naila mengunci layar telepon genggamnya. Ia memasukkannya kembali ke dalam tas tanpa membalas satu kata pun. Sementara itu, di ruang tamu rumah yang sebentar lagi harus mereka tinggalkan, Raka masih duduk memandangi pesan yang tidak kunjung mendapatkan balasan. Di dalam hatinya mulai tumbuh penyesalan yang datang terlambat. Namun ia belum mengetahui bahwa ujian terbesar belum benar-benar dimulai. Karena beberapa hari lagi, ia akan mengetahui satu fakta lain yang selama ini sengaja disimpan Naila. Fakta yang akan membuatnya memahami bahwa perempuan yang selama ini dianggap selalu membutuhkan dirinya ternyata justru telah berkali-kali menjadi alasan mengapa kehidupannya tetap berjalan dengan baik tanpa pernah ia sadari. Sejak Aditya Prakoso meninggalkan rumah itu, suasana berubah menjadi sangat sunyi.
Tidak ada lagi suara televisi yang biasanya menemani pagi Lestari. Tidak terdengar pula percakapan ringan di ruang makan. Rumah yang selama ini selalu dipenuhi aktivitas Naila mendadak terasa asing bagi para penghuninya sendiri. Raka masih duduk di sofa ruang tamu sambil memegang surat pemberitahuan yang diberikan oleh Aditya. Entah sudah berapa kali ia membaca isi surat tersebut. Setiap kali matanya sampai pada kalimat mengenai batas waktu pengosongan rumah, dadanya kembali terasa sesak. Semua yang terjadi terasa begitu cepat. Hanya 2 hari yang lalu dirinya masih menganggap Naila akan selalu berada di rumah, menyiapkan sarapan setiap pagi, menunggu dirinya pulang bekerja, dan memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan. Kini perempuan itu benar-benar pergi. Bahkan untuk sekadar menjawab pesan pun tidak. Di sisi lain, Lestari berjalan perlahan mengelilingi rumah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar memperhatikan setiap sudut ruangan. Ia berhenti di depan ruang makan. Tatapannya tertuju pada meja kayu yang selalu tampak bersih setiap pagi. Di sanalah Naila biasanya meletakkan sarapan sebelum semua penghuni rumah bangun. Tidak pernah sekalipun meja itu dibiarkan berantakan. Kemudian Lestari melangkah menuju dapur. Seluruh peralatan masak tersusun sangat rapi. Setiap bumbu berada di tempatnya. Kulkas tertata bersih. Lantai dapur masih mengilap. Barulah saat itu Lestari menyadari sesuatu. Selama ini dirinya terlalu terbiasa menikmati semua kenyamanan itu hingga menganggap semuanya terjadi dengan sendirinya. Padahal ada seseorang yang setiap hari bangun sebelum matahari terbit agar seluruh rumah tetap terasa nyaman. Namun orang itu justru menjadi pihak yang paling sering menerima kata-kata menyakitkan darinya. Lestari perlahan membuka salah satu lemari dapur. Di dalamnya masih tersimpan beberapa toples berisi bumbu yang telah diberi label menggunakan tulisan tangan Naila. Tulisan itu terlihat rapi. Di bagian belakang setiap toples bahkan terdapat catatan kecil mengenai tanggal pembelian agar bahan makanan selalu digunakan dalam keadaan terbaik. Lestari memegang salah satu toples itu cukup lama. Entah mengapa, dadanya mulai terasa berat. Ia mulai mengingat berbagai kejadian yang selama ini dianggap sepele. Setiap kali dirinya marah, Naila tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Setiap kali dirinya mengeluh, Naila selalu berusaha memperbaiki apa yang dianggap kurang. Bahkan setelah tamparan yang diberikan pagi itu, Naila masih sempat berpamitan dengan sopan sebelum meninggalkan rumah. Ingatan tersebut membuat Lestari perlahan menutup matanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa malu kepada dirinya sendiri. Sementara itu, Raka memutuskan masuk ke kamar yang selama ini ditempatinya bersama Naila. Begitu pintu dibuka, ruangan itu masih terlihat sangat rapi. Tempat tidur telah dirapikan. Meja kerja tetap bersih. Lemari pakaian masih tertutup seperti biasanya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sebagian pakaian Naila sudah tidak lagi berada di tempatnya. Beberapa buku favoritnya juga telah dibawa pergi. Yang tersisa hanyalah beberapa barang yang memang sengaja ditinggalkan. Di atas meja rias, Raka melihat sebuah bingkai foto kecil. Foto itu diambil pada hari pernikahan mereka. Di dalam foto tersebut, Naila tersenyum begitu bahagia sambil menggenggam tangan Raka. Raka mengambil bingkai itu perlahan. Semakin lama ia memandang wajah istrinya di dalam foto, semakin besar penyesalan yang memenuhi hatinya. Ia teringat begitu banyak kesempatan ketika Naila membutuhkan dukungannya. Saat ibunya mulai merendahkan Naila. Saat pekerjaan rumah seluruhnya dibebankan kepada istrinya. Saat Naila menangis diam-diam di malam hari karena merasa tidak pernah cukup baik. Semua itu sebenarnya dilihat oleh Raka. Namun ia selalu memilih diam. Ia mengira diam adalah cara terbaik menjaga hubungan antara ibu dan istrinya. Padahal diamnya justru membuat Naila menghadapi semuanya seorang diri. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipi Raka. Ia tidak menangis karena kehilangan rumah. Ia menangis karena baru menyadari bahwa dirinya telah kehilangan seseorang yang selama ini selalu berusaha menjaga kebahagiaannya. Pada sore hari, telepon genggam Raka kembali berdering. Ia berharap panggilan itu berasal dari Naila. Namun yang muncul di layar adalah nomor seorang sahabat lamanya bernama Dimas. Setelah mendengar cerita singkat mengenai apa yang sedang terjadi, Dimas hanya terdiam beberapa saat.
Kemudian ia berkata bahwa selama ini dirinya sebenarnya ingin menegur Raka. Namun ia merasa tidak berhak ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Menurut Dimas, sejak awal ia melihat Naila adalah perempuan yang sangat sabar. Ia bahkan sering merasa heran mengapa Raka tidak pernah benar-benar melindungi istrinya ketika diperlakukan tidak adil. Ucapan sahabatnya itu membuat Raka semakin tertunduk. Ternyata bukan hanya dirinya yang melihat semua itu. Orang lain pun menyadarinya sejak lama. Hanya dirinya sendiri yang terus mencari alasan untuk membenarkan sikap diamnya. Di Bali, Naila sedang duduk di sebuah gazebo kecil yang menghadap laut. Langit sore mulai berubah jingga. Suara ombak yang datang silih berganti membuat suasana terasa begitu damai. Di hadapannya terdapat sebuah buku yang sudah lama ingin dibacanya, tetapi tidak pernah memiliki waktu karena seluruh harinya habis mengurus rumah. Baru beberapa halaman dibaca. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Pesan itu berasal dari Dimas. Dengan sopan, Dimas meminta maaf karena menghubungi Naila tanpa izin. Ia hanya ingin menyampaikan satu hal. Menurutnya, Raka benar-benar menyesali semua yang telah terjadi. Naila membaca pesan tersebut perlahan. Ia memahami bahwa penyesalan itu mungkin memang tulus. Namun ada luka yang tidak dapat sembuh hanya karena seseorang baru menyadari kesalahannya setelah semuanya terlambat. Naila tidak membalas pesan itu. Ia mematikan layar teleponnya, lalu kembali memandang hamparan laut yang luas. Di dalam hatinya tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah keinginan untuk menata kembali hidup yang selama ini terlalu lama dihabiskan demi memenuhi harapan orang lain. Sementara itu, di rumah, Raka masih memandangi bingkai foto pernikahan mereka. Ia belum mengetahui bahwa beberapa hari lagi dirinya bukan hanya akan kehilangan tempat tinggal. Ia juga akan mengetahui sebuah kenyataan yang selama ini sengaja disembunyikan Naila demi menjaga harga dirinya sebagai seorang istri. Kenyataan itu akan membuat Raka memahami bahwa perempuan yang selama ini dianggap hanya mengurus rumah ternyata telah berkorban jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu datang dengan suasana yang jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Matahari baru saja muncul ketika sebuah mobil berwarna hitam berhenti perlahan di depan rumah yang selama ini ditempati Raka dan Lestari. Dari dalam kendaraan tersebut turun Aditya Prakoso bersama 2 orang staf administrasi serta seorang pria parubaya yang memperkenalkan dirinya sebagai pemilik baru rumah itu. Tidak ada wajah yang menunjukkan kesombongan. Tidak ada pula sikap yang ingin mempermalukan siapapun. Mereka datang dengan pakaian rapi dan tutur kata yang sopan. Bagi Aditya, seluruh proses hari itu bukanlah tentang kemenangan seseorang atas orang lain, melainkan tentang menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Bel rumah berbunyi. Raka yang sejak tadi memang sudah terbangun segera membuka pintu. Begitu melihat Aditya kembali berdiri di depan rumah, ia langsung memahami bahwa hari yang selama ini ingin dihindarinya akhirnya benar-benar tiba. Dengan suara pelan, Aditya mengucapkan salam. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya datang untuk menjalankan tahapan akhir dari proses serah terima rumah sesuai jadwal yang telah diberitahukan beberapa hari sebelumnya. Raka tidak lagi membantah. Ia hanya menganggukkan kepala dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua dibandingkan beberapa hari lalu. Selama beberapa malam terakhir, ia hampir tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Penyesalan terus memenuhi pikirannya. Namun semakin ia ingin meminta maaf kepada Naila, semakin ia menyadari bahwa tidak semua luka dapat dipulihkan hanya dengan kata-kata. Lestari keluar dari ruang tamu beberapa saat kemudian. Tatapan matanya langsung tertuju kepada pria yang berdiri di samping Aditya. Dengan suara lirih ia bertanya apakah benar rumah itu telah berpindah tangan. Pria tersebut menganggukkan kepala sambil menjelaskan bahwa dirinya membeli rumah tersebut melalui proses hukum yang sah. Seluruh transaksi dilakukan secara terbuka dan telah diperiksa oleh notaris. Ia bahkan baru mengetahui beberapa hari lalu bahwa rumah itu masih dihuni oleh keluarga pemilik sebelumnya. Karena itulah ia bersedia memberikan waktu agar seluruh penghuni dapat berpindah dengan baik tanpa tekanan. Mendengar penjelasan tersebut, Lestari perlahan menundukkan kepala. Ia tidak lagi memiliki alasan untuk membantah. Selama hidupnya, ia sering menganggap dirinya paling memahami segala sesuatu.
Namun hari itu ia dipaksa menerima kenyataan bahwa dirinya bahkan tidak pernah mengetahui siapa pemilik rumah yang setiap hari ditempatinya. Beberapa petugas administrasi mulai mencocokkan dokumen. Proses berlangsung dengan tenang. Tidak ada keributan. Tidak ada tindakan yang merendahkan. Semua dilakukan secara profesional. Sementara itu, Raka dan Lestari mulai memasukkan barang-barang pribadi ke dalam beberapa koper dan kardus. Rumah yang selama ini terasa penuh kini perlahan berubah kosong. Setiap ruangan yang dilewati Raka menghadirkan kenangan yang berbeda. Di ruang keluarga, ia teringat bagaimana Naila selalu menunggunya pulang bekerja sambil menyiapkan teh hangat. Di ruang makan, ia teringat wajah istrinya yang setiap pagi memastikan semua makanan tersedia sebelum dirinya berangkat ke kantor. Di halaman depan, ia masih dapat mengingat Naila menyiram tanaman setiap sore tanpa pernah diminta. Semua kenangan itu kini datang bersamaan. Dan semuanya menghadirkan penyesalan yang begitu dalam. Di sisi lain, Lestari membuka lemari dapur untuk terakhir kalinya. Di sudut rak paling atas, ia menemukan sebuah buku catatan kecil berwarna biru muda. Rasa penasaran membuatnya membuka halaman pertama. Ternyata buku itu berisi daftar pengeluaran rumah tangga yang ditulis sendiri oleh Naila sejak tahun pertama pernikahan. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan sangat teliti. Di bagian bawah beberapa halaman terdapat catatan kecil. Ibu suka teh melati merek ini, jadi jangan sampai habis. Raka sedang banyak pekerjaan. Besok masak sup ayam supaya badannya lebih segar. Bulan ini biaya listrik naik. Harus lebih hemat supaya tabungan tetap aman. Semakin banyak halaman yang dibaca, tangan Lestari semakin bergetar. Tidak ada satupun catatan yang berisi keluhan. Tidak ada kalimat yang menunjukkan kebencian. Padahal perempuan yang menulis semua itu setiap hari menerima perlakuan yang tidak layak. Air mata perlahan jatuh membasahi halaman buku tersebut. Lestari memeluk buku kecil itu erat-erat. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata bahwa selama ini dirinya benar-benar tidak mengenal hati Naila. Di luar rumah, seluruh proses administrasi telah selesai. Aditya menyerahkan satu salinan berita acara kepada pemilik baru, kemudian menghampiri Raka. Dengan suara yang tenang, ia mengatakan bahwa Naila tidak pernah meminta dirinya mempermalukan keluarga itu. Seluruh permintaan Naila hanya satu. Semua proses dilakukan secara baik-baik dan tetap menghormati martabat setiap orang. Kalimat itu membuat Raka menutup kedua matanya. Bahkan setelah semua penghinaan yang diterima, Naila masih memikirkan agar dirinya dan ibunya tidak diperlakukan dengan kasar. Raka tidak lagi mampu menahan air matanya. Ia baru menyadari bahwa perempuan yang selama ini dianggap lemah justru memiliki hati yang jauh lebih besar daripada dirinya. Beberapa saat kemudian, koper terakhir dimasukkan ke dalam mobil. Raka berdiri di depan rumah untuk terakhir kalinya. Ia memandang bangunan yang selama ini dianggap sebagai simbol keberhasilannya. Kini ia memahami bahwa rumah bukanlah sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tempat di mana seseorang merasa dihargai. Dan dirinya telah gagal menjaga orang yang selama ini berusaha menjadikan rumah itu penuh dengan kehangatan. Sementara itu, di Bali, Naila sedang mengikuti kelas memasak makanan tradisional yang sejak lama ingin dicobanya. Wajahnya mulai kembali dipenuhi senyum yang tulus. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia melakukan sesuatu bukan karena kewajiban, melainkan karena keinginannya sendiri. Di tengah kegiatan itu, telepon genggamnya menerima sebuah foto dari Aditya. Foto tersebut memperlihatkan halaman depan rumah yang kini telah kosong. Tidak ada lagi barang-barang Raka maupun Lestari. Disertai satu kalimat singkat. Semua telah selesai dengan baik. Naila memandang foto itu cukup lama. Ia menarik napas perlahan, lalu mengucapkan syukur di dalam hati. Bukan karena akhirnya ia mendapatkan kembali rasa keadilan, melainkan karena perjalanan panjang yang penuh luka itu akhirnya benar-benar telah berakhir. Namun tanpa disadarinya, masih ada satu pertemuan yang akan mengubah seluruh kisah ini menjadi lebih indah. Karena seseorang yang selama ini hidup dalam penyesalan akhirnya memberanikan diri melakukan hal yang seharusnya sudah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. 3 minggu telah berlalu sejak Raka dan Lestari meninggalkan rumah yang selama bertahun-tahun mereka tempati.
Kehidupan keduanya berubah sangat drastis. Untuk sementara waktu, mereka tinggal di rumah Dimas, sahabat lama Raka, yang dengan tulus menawarkan tempat tinggal sampai mereka menemukan rumah kontrakan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Rumah itu tidak besar. Hanya terdiri dari 2 kamar tidur, ruang tamu sederhana, dan dapur kecil di bagian belakang. Namun justru di rumah sederhana itulah Raka mulai merasakan banyak hal yang selama ini tidak pernah dipikirkannya. Setiap pagi ia harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sendiri. Ia mulai belajar mencuci pakaian, menyapu lantai, mencuci piring, hingga merapikan tempat tidur sebelum berangkat bekerja. Pekerjaan-pekerjaan yang dahulu selalu terlihat mudah kini terasa begitu melelahkan ketika harus dikerjakan seorang diri. Suatu pagi, ketika sedang mencuci piring, tanpa sengaja salah satu gelas terlepas dari tangannya lalu pecah di lantai. Suara pecahan kaca membuat Lestari keluar dari kamar. Perempuan itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang putranya yang sedang berjongkok membersihkan pecahan gelas dengan wajah kelelahan. Pemandangan sederhana itu membuat hati Lestari kembali terasa sesak. Baru saat itulah ia benar-benar memahami kehidupan yang selama ini dijalani Naila. Setiap hari perempuan itu mengerjakan semua pekerjaan rumah seorang diri. Namun tidak pernah sekalipun meminta penghargaan. Yang diterimanya justru teguran, sindiran, bahkan tamparan. Lestari perlahan duduk di kursi ruang makan. Air matanya kembali jatuh. Dengan suara lirih ia berkata kepada Raka bahwa selama ini dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia terlalu sibuk mencari kekurangan Naila hingga tidak pernah melihat seluruh kebaikan yang dilakukan menantunya setiap hari. Raka tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepala pelan. Karena di dalam hatinya, ia pun merasakan penyesalan yang sama. Beberapa hari kemudian, Raka memberanikan diri menghubungi Aditya Prakoso. Ia meminta izin untuk bertemu. Bukan untuk membahas rumah. Bukan pula untuk mempermasalahkan keputusan Naila. Ia hanya ingin mengetahui apakah Naila bersedia menerima permintaan maaf darinya. Aditya mendengarkan dengan tenang. Kemudian beliau mengatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Naila. Namun beliau bersedia menyampaikan niat baik tersebut tanpa memberikan tekanan sedikit pun. Sore harinya, Aditya menghubungi Naila yang masih berada di Bali. Saat itu Naila sedang duduk di sebuah taman kecil sambil membaca buku. Udara sore terasa sejuk. Suasana tenang itu membuat pikirannya jauh lebih damai dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Aditya kemudian menceritakan maksud kedatangan Raka. Beliau juga mengatakan bahwa selama beberapa minggu terakhir, Raka benar-benar berubah. Bukan hanya karena kehilangan rumah, melainkan karena mulai memahami seluruh pengorbanan yang selama ini dilakukan Naila. Naila terdiam cukup lama. Ia memandang langit yang mulai berubah jingga. Kemudian ia bertanya kepada Aditya apakah menurut beliau seseorang memang dapat berubah. Aditya tersenyum kecil. Beliau menjawab bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun memaafkan bukan berarti harus kembali menjalani kehidupan yang sama seperti dahulu. Jawaban itu membuat Naila menganggukkan kepala perlahan. Setelah berpikir beberapa saat, ia akhirnya bersedia bertemu. Bukan untuk kembali seperti sebelumnya, melainkan untuk menutup luka yang selama ini masih tersisa di hati mereka. Seminggu kemudian, Naila kembali ke kota. Pertemuan itu berlangsung di sebuah taman kota yang tenang pada sore hari. Tempat itu dipilih agar tidak ada satupun pihak yang merasa tertekan. Raka datang lebih dahulu. Ketika melihat Naila berjalan mendekatinya dengan langkah yang tenang, dadanya langsung dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur menjadi satu. Perempuan yang berdiri di hadapannya masih terlihat sama. Hijab dusti pink yang sederhana. Senyum lembut yang selama ini selalu membuatnya merasa tenang. Namun ada satu hal yang berbeda. Kini Naila terlihat jauh lebih percaya diri. Ia tidak lagi membawa wajah seseorang yang terus berusaha mendapatkan pengakuan dari orang lain. Setelah saling menyapa, keduanya duduk di bangku taman. Beberapa saat tidak ada satupun yang berbicara. Hanya suara angin dan anak-anak yang bermain di kejauhan. Raka akhirnya memecah keheningan. Dengan suara yang mulai bergetar, ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi.
Ia mengakui bahwa selama ini dirinya gagal menjadi seorang suami. Ia terlalu takut mengecewakan ibunya hingga membiarkan perempuan yang dicintainya menanggung semua luka seorang diri. Setiap kalimat yang diucapkan Raka keluar tanpa mencari pembenaran. Ia tidak menyalahkan keadaan. Tidak menyalahkan ibunya. Ia hanya mengakui seluruh kesalahannya. Naila mendengarkan semuanya sampai selesai. Tidak satu kali pun ia memotong pembicaraan tersebut. Setelah Raka terdiam, Naila baru mulai berbicara. Dengan suara yang tetap lembut, ia mengatakan bahwa selama ini dirinya tidak pernah meminta Raka memilih antara ibu atau istrinya. Ia hanya berharap suaminya berani mengatakan bahwa sesuatu yang salah memang salah. Menurut Naila, menghormati orang tua tidak pernah berarti membiarkan pasangan diperlakukan tidak adil. Kalimat itu membuat kepala Raka semakin tertunduk. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan Naila memang benar. Selama ini ia mengira diam adalah bentuk bakti kepada ibunya. Padahal diamnya justru melukai orang yang telah mempercayakan seluruh hidupnya kepada dirinya. Beberapa saat kemudian, Lestari yang sejak tadi menunggu di kejauhan akhirnya berjalan mendekat. Begitu berada di hadapan Naila, perempuan itu tidak langsung berbicara. Ia justru menundukkan kepala dengan kedua tangan saling menggenggam. Suasana kembali hening. Kemudian, dengan suara yang dipenuhi penyesalan, Lestari meminta maaf. Ia mengakui bahwa selama ini dirinya terlalu sombong. Ia menilai seseorang hanya dari latar belakang dan keadaan. Padahal perempuan yang selama ini dianggap tidak pantas justru menjadi orang yang paling tulus merawat rumah dan keluarganya. Air mata mengalir di pipi Lestari. Ia bahkan mengatakan bahwa apabila waktu dapat diputar kembali, dirinya ingin memperlakukan Naila seperti anak kandungnya sendiri. Mendengar ucapan itu, mata Naila mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyimpan kebencian. Namun luka yang dialaminya juga tidak dapat hilang begitu saja. Perlahan Naila menggenggam tangan Lestari. Dengan suara yang tenang ia mengatakan bahwa dirinya telah memaafkan semua yang terjadi. Menyimpan kemarahan hanya akan membuat hidup terasa semakin berat. Namun memaafkan tidak selalu berarti kembali menjalani kehidupan yang sama. Kalimat itu membuat Raka memahami bahwa permintaan maaf bukanlah jaminan segala sesuatu akan kembali seperti dahulu. Kepercayaan yang telah hancur membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk dibangun kembali. Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan taman. Pertemuan sore itu berakhir tanpa pertengkaran. Tidak ada teriakan. Tidak ada saling menyalahkan. Yang ada hanyalah 3 orang yang akhirnya berani mengakui kesalahan, menerima kenyataan, dan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Namun sebelum mereka berpisah, Naila menyampaikan bahwa masih ada satu keputusan terakhir yang telah diambilnya. Keputusan itu akan menentukan seperti apa masa depan dirinya setelah semua badai ini berlalu. Dan keputusan tersebut akan menjadi jawaban atas pertanyaan yang sejak lama memenuhi hati Raka. Setelah pertemuan di taman kota, kehidupan masing-masing mulai berjalan ke arah yang baru. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi kata-kata yang saling melukai. Semua orang memilih menggunakan waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri, meskipun mereka mengetahui bahwa tidak semua luka dapat sembuh dalam waktu singkat. Naila kembali menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat. Ia tidak lagi terburu-buru pulang karena merasa harus segera menyiapkan makan malam atau membersihkan rumah yang setiap hari dipenuhi tuntutan. Sepulang bekerja, ia mulai mengikuti berbagai kegiatan yang selama ini selalu ditundanya. Sesekali ia mengikuti kelas memasak. Di akhir pekan, ia bergabung dengan kegiatan sosial yang membantu perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dan tekanan di dalam rumah tangga. Di sana, Naila bertemu banyak perempuan dengan kisah yang hampir sama. Ada yang kehilangan kepercayaan diri karena terus direndahkan. Ada yang bertahan hanya demi anak. Ada pula yang takut memulai hidup baru karena merasa tidak memiliki siapa-siapa. Naila tidak pernah menceritakan kisahnya dengan panjang lebar. Ia hanya mengatakan bahwa setiap perempuan berhak dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan baik. Kalimat sederhana itu seringkali menjadi penguat bagi mereka yang sedang berusaha bangkit. Sementara itu, Raka mulai menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Sepulang bekerja, ia langsung pulang ke rumah kontrakan sederhana yang kini ditempatinya bersama Lestari.
Tidak ada lagi meja makan yang sudah terisi makanan hangat. Tidak ada pakaian yang telah disetrika. Tidak ada rumah yang selalu bersih tanpa perlu dipikirkan. Semua pekerjaan kini dikerjakan bergantian oleh dirinya dan sang ibu. Pada awalnya mereka sering merasa kewalahan. Namun perlahan-lahan mereka mulai memahami bahwa pekerjaan rumah bukanlah sesuatu yang ringan. Justru karena selama ini Naila mengerjakannya tanpa pernah mengeluh, mereka mengira semuanya dapat selesai dengan sendirinya. Suatu malam, ketika sedang melipat pakaian, Lestari memandang putranya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia berkata bahwa selama hidupnya, dirinya selalu mengajarkan Raka untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Namun tanpa disadari, dirinya sendiri telah membuat putranya tumbuh menjadi laki-laki yang takut mengatakan bahwa ibunya sedang berbuat salah. Lestari mengakui bahwa kesalahan terbesar di dalam rumah itu bukan hanya kemarahannya, melainkan kesombongannya. Ia terlalu yakin bahwa usia dan kedudukannya selalu membuat dirinya benar. Pengakuan itu membuat Raka memegang tangan ibunya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa mereka berdua memang telah melakukan kesalahan. Namun apabila kesalahan itu mampu membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik, setidaknya masih ada pelajaran yang dapat disyukuri. Beberapa bulan kemudian, Aditya menghubungi Naila. Beliau menyampaikan bahwa seluruh proses perceraian telah selesai sesuai keputusan pengadilan. Tidak ada sengketa. Tidak ada perselisihan mengenai harta karena semuanya telah diselesaikan dengan baik. Mendengar kabar itu, Naila hanya mengembuskan napas panjang. Bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya satu bab dalam hidupnya benar-benar telah selesai. Hari itu, sepulang dari kantor, Naila memilih pulang ke rumah ibunya. Sore terasa begitu tenang. Sulastri telah menyiapkan teh hangat dan pisang goreng kesukaan putrinya. Begitu melihat wajah Naila yang tampak jauh lebih damai dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, Sulastri tersenyum penuh syukur. Beliau tidak bertanya banyak. Seorang ibu seringkali mampu memahami keadaan anaknya hanya dari sorot matanya. Sambil menikmati teh hangat di teras rumah, Naila akhirnya berkata bahwa dirinya tidak pernah menyesali semua yang telah terjadi. Apabila dahulu ia tidak mengalami semua ujian itu, mungkin dirinya tidak akan pernah belajar bahwa mencintai orang lain tidak boleh membuat seseorang kehilangan rasa hormat kepada dirinya sendiri. Sulastri menganggukkan kepala. Kemudian beliau berkata bahwa kesabaran adalah sifat yang sangat mulia. Namun kesabaran tidak pernah berarti membiarkan diri sendiri terus-menerus disakiti. Kadang-kadang, keputusan paling berani bukanlah bertahan, melainkan memilih pergi ketika harga diri sudah tidak lagi dihargai. Ucapan ibunya membuat Naila tersenyum. Ia memandang langit sore yang mulai berubah keemasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa bebas. Bebas dari rasa takut. Bebas dari tuntutan yang tidak pernah ada akhirnya. Dan yang terpenting, bebas menjadi dirinya sendiri. Di tempat lain, Raka berdiri cukup lama di depan sebuah toko bunga. Ia akhirnya membeli seikat bunga lili putih. Bunga itu kemudian dibawanya ke rumah Sulastri. Bukan untuk meminta Naila kembali. Ia sudah memahami bahwa beberapa keputusan memang tidak dapat diubah. Ia datang hanya untuk menyerahkan surat kecil berisi permintaan maaf terakhir. Di dalam surat itu, Raka menulis bahwa dirinya akan selalu bersyukur pernah dipertemukan dengan perempuan sebaik Naila. Meskipun mereka tidak lagi berjalan di jalan yang sama, pelajaran yang diberikan Naila akan menjadi bekal agar dirinya tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama kepada siapapun di masa depan. Naila membaca surat itu dengan tenang. Perlahan ia tersenyum. Kemudian ia menyimpan surat tersebut di dalam sebuah kotak kecil yang berisi berbagai kenangan masa lalunya. Bukan untuk terus dikenang, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap luka pernah mengajarkan sesuatu yang berharga. Ia telah memaafkan. Ia juga telah mengikhlaskan. Kini saatnya melangkah menuju masa depan tanpa membawa beban yang sudah selesai. Sahabat, jangan pernah mengira bahwa mempertahankan sebuah hubungan harus dilakukan dengan mengorbankan harga diri. Cinta yang sehat tidak meminta seseorang kehilangan dirinya sendiri. Hormatilah pasangan, hargailah pengorbanannya, dan jangan pernah menunggu kehilangan untuk menyadari nilai seseorang. Sebab penyesalan memang dapat mengubah hati,
tetapi tidak selalu mampu mengembalikan orang yang telah memilih pergi demi menjaga martabatnya. Tamak.